Bab 634. Memohon kekalahan. Di sebelah kanan Sabta, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan kemeja panjang abu-abu, rambutnya sepanjang bahu, bercampur uban, dan kakinya mengenakan sepasang sandal jerami. Pada saat ini, pria paruh baya itu menatap Sabta, dan wajahnya yang tua tidak bergelombang. Jody Zhou. Pada saat ini, Henny Nangong di sebelah Sabta berkata tiba-tiba. Begitu pernyataan ini keluar, kerajaan dewa dan para master lainnya di lapangan menjadi khusyuk. Lembaga seni bela diri Jody Zhou. Nama ini sangat terkenal di kerajaan dewa. Karena Jody Zhou pergi ke kerajaan dewa dan menantang banyak master kerajaan dewa. Pada akhirnya, Jody Zhou bertarung melawan raja kerajaan dewa saat itu, dan hasilnya tidak diketahui. Dan kecuali kerajaan dewa, Jody Zhou seperti dewa di 3 dunia tandus lainnya. Saat dia ada, lembaga seni bela diri berada di puncak kejayaannya. Saat itu lembaga seni bela diri mengalahkan aliansi Ordo, keluarga Tang dan klan siluman. Hanya mengandalkan satu orang. Dan Jody Zhou juga dikenal sebagai orang yang paling cakap di bawah langit berbintang. Kerajaan dewa dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa Jody Zhou ini akan kembali. Jody Zhou menatap Sabta, "Aku pernah bertemu seorang guru kerajaan dewa kamu. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa beberapa tahun kemudian, kerajaan dewamu akan memiliki lebih banyak lagi jenius yang super. Gadis kecil, aku akui, dibandingkan dengan bakat, di alam semesta chaos ini, selain Jen Jian dari klan dewa, aku khawatir tidak ada yang bisa menandingi kamu. Tapi kamu terlalu muda." Sabta tersenyum kecil, dan melirik wanita berambut putih. "Aku tidak pernah membayangkan ada begitu banyak orang yang melindungi hukum surga di sini." Wanita berambut putih tanpa ekspresi, "Aku tidak boleh punya teman." Sabta tersenyum dan berkata, "Tampaknya pembantaian hukum surga oleh kerajaan dewa aku saat itu, memiliki pengaruh besar padamu." Mendengar itu, mata wanita berambut putih itu berangsur-angsur menjadi dingin. Pembantaian hukum surga oleh kerajaan dewa. Di dunia ini sebenarnya ada 2 sumber energi hukum surga. Dia dilahirkan bersama dengan hukum surga lainnya. Namun, ketika Nelly Wu dari kerajaan dewa memerintah dunia Gurun Timur, dia tidak hanya menyapu bersih beberapa keluarga bangsawan dan bahkan mengarahkan pisaunya ke hukum surga di kerajaan dewa. Hukum surga tentu saja tidak lemah. Namun Nelly Wu tahun itu bahkan lebih menakutkan. Tahun itu, hukum surga di kerajaan dewa meninggal. Sumber energi hukum surga kerajaan dewa semuanya dikendalikan oleh kerajaan dewa, dan itulah sebabnya kerajaan dewa begitu kuat sekarang. Dan saat itu, jika bukan karena wanita bergaun polos itu yang tiba-tiba muncul dengan menara hitam itu, dia mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Dan setelah itu, dia tahu bahwa kerajaan dewa akan kembali suatu hari nanti. Oleh karena itu, dia juga mulai berlatih, dan dia juga mulai berteman dengan master manusia, dan membantu banyak super jenius. Sebagai hukum surga, jika dia mau berteman dengan orang, dia secara alami akan dapat memenangkan banyak master manusia. Lagi pula, dia memegang sumber energi hukum surga. Namun, dia masih meremehkan kekuatan guru kerajaan dewa generasi kerajaan dewa. Di samping, Jody Zhou memandang Sabta, "Bertarung dulu." Sabta mengangguk, "Oke." Suara itu terdengar. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Sebuah pedang menembus udara. Di kejauhan, Jody Zhou meninju. Bang! Dalam sekejap, kekuatan yang kuat mengguncang semua orang di lapangan ribuan kaki jauhnya, dan Sabta juga mundur hampir 100 kaki. Ini pertama kalinya Sabta mundur.
Ekspresi para master kerajaan dewa menjadi khusyuk. Karena Jodi Zhou belum mundur selangkah. Sabta memandang Jodi Zhou dan berkata, satu kekuatan menaklukkan 10 kali. Kamu telah mencapai puncak dewa marsial, tidak, harus dikatakan bahwa kamu telah mengambil setengah langkah. Jodi Zhou mengangguk, tidak ada yang bisa dilakukan selama bertahun-tahun, kecuali berkultivasi. Dalam hal seni bela diri, aku telah membuat beberapa kemajuan. Sabta mengangguk, kalau begitu terima pedangku juga. Suara itu terdengar, dan dia merentangkan telapak tangannya, segumpal pedang energi muncul di telapak tangannya. Jodi Zhou tanpa ekspresi, tangan kanannya mengepal perlahan. Sabta menatap Jodi Zhou, teknik pedang ini sudah ada di kepala aku sejak aku lahir, dan aku jarang menggunakannya. Ini disebut kekalahan. Suara itu terdengar, energi pedang di telapak tangan Sabta tiba-tiba menghilang. Dan hampir pada saat yang sama, Sabta menjadi pucat. Saat energi pedang itu terbang keluar, mata Jodi Zhou sedikit menyipit, dan dia meninju. Tinju keluar. Ruang hampa di depannya tiba-tiba berputar. Satu pukulan membalikkan aturan Tao dunia. Namun, energi pedang Sabta langsung menembus lengannya, dan akhirnya menembus dadanya. Bang! Di mata semua orang, Jodi Zhou langsung mundur hampir 1000 mil. Dan Sabta juga dipukul mundur oleh pukulan Jodi Zhou, tetapi dia berhenti dengan cepat, dan setelah berhenti, sebuah pedang ilusi muncul di atas kepalanya. Ketika pedang ilusi ini muncul, ekspresi semua orang di lapangan berubah. Apalagi wanita berambut putih itu, dia tahu bahwa dia masih meremehkan gadis kecil di depannya. Dan ekspresi Mileye di kejauhan juga menjadi serius. Sabta ini tidak diragukan lagi akan bermain serius. Tapi itu normal, bagaimanapun, Jodi Zhou cukup kuat. Mata Jodi Zhou sedikit menyipit, dan pada saat ini, ada tatapan bermartabat di matanya. Pada saat ini, wanita berambut putih yang tidak jauh darinya tiba-tiba berkata, lupakan saja. Di lapangan, semua orang melihat ke wanita berambut putih. Wanita berambut putih tersenyum dan berkata, aku memilih untuk pergi. Sabta menatap wanita berambut putih, dan wanita berambut putih berkata lagi, kalau terus bertarung, kerajaan dewa kamu akan menang, tapi itu pasti kemenangan yang menyedihkan, kan? Tidak jauh, Jodi Zhou berkata dengan nada berat, masih tidak separah itu. Wanita berambut putih menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika aku bisa menghentikannya sekarang, bagaimana dengan masa depan? Masa depan. Jodi Zhou terdiam. Sabta ini hanya seorang remaja. Ketika dia berumur 20, bagaimana kalau berusia 30? Pada saat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Untuk menghentikannya, harus singkirkan dia sekarang. Namun, bahkan orang sekuat Jodi Zhou tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh Sabta. Jodi Zhou menghela nafas dengan suara rendah, lalu menatap Sabta, yang mulia, meskipun dia telah menguasai sumber energi hukum surga alam semesta keos, kamu tahu bahwa dia tidak memperbudak semua makhluk hidup, dan, dengan penindasannya, jumlah master akan dikendalikan. Sehingga alam semesta keos akan hidup lebih lama. Sabta terkekeh, sumber energi hukum surga itu memang milik semua orang. Jodi Zhou berkata dengan nada berat, kalau begitu apakah kamu tahu bahwa manusia itu rakus, dan begitu semua sumber energi hukum surga dikembalikan ke alam semesta keos, kemungkinan besar akan dimakan oleh semua orang. Saat itu sumber energi hukum surga akan terserap habis, alam semesta keos ini tidak bisa lagi menghasilkan master alam kaisar. Sabta menggelengkan kepalanya, kamu salah. Jodi Zhou memandang Sabta,
Dan Sabta berkata, tujuan awal dia menguasai sumber energi hukum surga itu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak hanya itu, tetapi di bawah intervensinya, perang berkecamuk di bawah, dan dia mengendalikan segalanya dari atas. Omong-omong, dia melihat wanita berambut putih, kamu memperlakukan dirimu sebagai dewa, sebagai penguasa alam semesta chaos. Kerajaan dewa bukan dewa. Untuk masalah sumber energi alam semesta chaos ini, jangan khawatir, kerajaan dewa akan menanganinya. Mungkin, kami tidak bisa bersikap cukup adil untuk semuanya, namun, kami akan memungkinkan semua orang, setiap pekerja keras dan berbakat memiliki kesempatan untuk mencapai alam kaisar. Yang kurang dari banyak orang bukanlah usaha dan bakat, tetapi kesempatan. Pada saat ini, Mileye yang tidak jauh, tiba-tiba berkata, benar, jika aku memiliki sumber energi hukum surga, aku akan mencapai alam kaisar sejak lama. Setiap orang. Wanita berambut putih melirik Mileye, penguasa kota Ye, teruslah melompat. Hari-hari baikmu tinggal beberapa hari lagi. Mileye berkata dengan nada berat, apa maksudmu? Wanita berambut putih berkata dengan suara rendah, apa maksudmu? Banyak orang yang menginginkan hartamu. Mileye terdiam. Banyak orang menginginkan menaranya, dan mereka orang yang hebat. Wanita bergaun polos mengatakan di awal bahwa menara ini akan memberinya banyak manfaat, tetapi juga membawa kemalangan yang tak ada habisnya. Berduka. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, menara kecil, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Menara penjara alam sedikit bergetar, dan suara Lili terdengar, katanya, cepat biarkan lantai ke-6 pergi. Menara kecil. Mileye. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba berkata, pergi atau mati. Wanita berambut putih itu terdiam. Dia pasti tidak mau pergi seperti ini, tetapi jika dia tidak pergi, Jodi Zhou saja jelas tidak akan bisa menghentikan Sabta dan kerajaan dewa. Tahukah kamu, kerajaan dewa sangat kuat, apakah tidak punya kartu Hall? Pada saat ini, di ujung langit, sesosok tiba-tiba melintas. Segera, seorang wanita muncul di lapangan. Melihat orang itu datang, ekspresi para master kerajaan dewa langsung menjadi khusyuk. Dimasmu. Wanita di depan mereka adalah Dimasmu keluarga Tang yang muncul hari itu. Ketua klan yang paling menakjubkan dalam sejarah keluarga Tang. Dimasmu ditambah Jodi Zhou dan Jones Zhan di samping dan Scott Nan yang pergi sebelumnya. Bisa dibilang ketiga tokoh legendaris dunia tandus sudah muncul dari tahun sebelumnya. Setelah Dimasmu muncul, matanya tertuju pada Sabta dan dia tersenyum, kita bertemu lagi. Sabta mengangguk. Dimasmu tertawa, katakan apa yang aku pikirkan. Aku pikir penyatuan alam semesta chaos bukanlah hal yang buruk, karena penyatuan berarti akhir dari perang, dan orang-orang di bawah tidak harus hidup dalam perang tanpa akhir setiap hari. Tapi, berbicara tentang ini, dia memandang Sabta, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa jika raja kerajaan dewamu sewenang-wenang dan egois di masa depan, maka dunia mungkin lebih buruk daripada mati? Di samping, Henny Nangong tiba-tiba berkata, Ketua klan, kamu jangan khawatir, urusan internal kerajaan dewa akan ditangani oleh kabinet, dan yang mulia pada dasarnya tidak ikut campur. Apalagi sebagai guru kerajaan dewa juga tidak akan mengurus hal-hal ini. Dan kami kabinet, ada dewan pengawas yang mengawasinya, dan jika ada orang ingin mengacaukannya, juga tidak bisa. Kami tidak berani mengatakan bahwa alam semesta chaos akan dapat terus seperti ini selama beberapa generasi, tetapi setidaknya ada satu hal adalah bahwa untuk waktu yang lama di masa depan, alam semesta chaos di bawah pemerintahan kerajaan dewa kami, itu pasti menjadi lebih baik. Mengatakan itu, dia memandang Dimasmu,
masalahnya sekarang adalah kita tidak membutuhkan hukum surga. Tidak perlu hukum surga. Dimasmu menggelengkan kepalanya, dan dia memandang Sapta. Jika kamu benar-benar demi alam semesta keos dan dunia, aku pikir dia perlu ada. Sapta bertanya, apa maksudmu? Dimasmu berkata, dia ada di sini, dia bisa mengawasimu kerajaan dewa. Sapta terdiam. Pada saat ini, Sapta tiba-tiba melihat ke kedalaman langit berbintang, dan hampir pada saat yang sama, Dimasmu, Jody Zhou dan yang lainnya juga melihat ke kedalaman langit berbintang. Di sana, langit berbintang bergetar. Tidak lama kemudian, raksasa muncul di depan mata semua orang. Raksasa itu membawa batu nisan yang panjangnya hampir 1000 kaki. Dan di atas batu nisan, dua karakter berwarna merah darah sangat mempesona, Mileye. Pada saat ini, menara penjara alam bergetar hebat di tubuh Mileye, dan pada saat yang sama, suara ayu terdengar di benaknya, apakah menemukan begitu cepat? Mileye berkata dengan nada berat, apakah ini datang mencariku? Ayu berkata, tidak. Mileye tercengang. Pada saat ini, Ayu berkata lagi, itu datang untuk membunuhmu. Mileye bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.